warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Utami dari Prodi Pendidikan Biologi ICT. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara, di mana terdapat 4 pokok materi. Yang pertama yaitu hakikat wawasan Nusantara, yang kedua, alasan wawasan Nusantara itu penting, yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi hakikat wawasan Nusantara, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara dapat kita bedakan dalam 2 pengertian, yakni pengertian secara etimologi dan pengertian secara etnologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara terbagi atas 2. Yang pertama yaitu wawasan dan yang kedua yaitu Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas, yaitu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sedangkan Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara, dan kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin, ing dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Nah, setelah kita mengetahui tentang apa pengertian dari wawasan Nusantara, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Teman-teman bisa dapat Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Artinya, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, setelah mengetahui apa hakikat wawasan Nusantara, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa wawasan Nusantara itu penting bagi Indonesia. Wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia karena memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan. Nah, setelah mengetahui alasan pentingnya wawasan Nusantara bagi Indonesia, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang wawasan Nusantara. Silakan simak. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988,
1993, dan 1996. Nah, akhirnya kita sampai ke materi terakhir, yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.